balak gitu ya. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan tentang murai batu balak sepanjang sebatas pengetahuan saya. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman lain di murai batu, jadi khususnya di balak ini nanti bisa bantu di kolom komentar ya. Oke, kemarin intinya teman-teman itu ada yang tanya balak itu yang bagaimana Om? Balak itu yang bagaimana? Terus ini apakah termasuk balak seperti itu ya? Jadi banyak orang atau beberapa orang kemarin yang bertanya seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi istilah balak sendiri itu berasal dari kata-kata domino ya. Mungkin teman-teman yang pernah main judi-judinan itu tahu ya domino itu apa ya. Jadi domino itu bendol-bendol-bendol gitu ya. Jadi bendol-bendol yang crash sama jumlahnya kanan dan kiri itu disebut balak. Dari situlah motif murai batu itu disebut balak. Jadi untuk balak sendiri itu juga bisa relatif ya. Maksudnya relatif itu gini. Pak melepek Pak, kulo melepek bocang rokok, kulo alergi rokok. Ngapunten. Kulo ada aja. Anu kenging mah. Oke, sorry. Maaf teman-teman, saya lanjut. Tadi ada teman yang rokok, saya alergi sama rokok. Melepek-melepek kudu anu. Bersin-bersin Pak kulo. Oke, kita lanjut. Jadi intinya itu ya, kayak domino. Jadi balak yang disebut relatif itu bagaimana? Kalian lihat di depan saya ini biasanya orang bilang disebut balak rantai ya. Balak rantai itu bagaimana ya? Nyambung-nyambung itu kayak rantai gitu ya. Ada sendiri yang balak itu sebetulnya dari kata-kata balak itu nyambung apa ya? Terpisah-pisah ya untuk warna ekornya itu terpisah-pisah. Jadi kayak maaf tripodnya enggak ada ini saya gini kan ya. Coba kalian lihat ya, ini kayak gini ya. Jadi intinya dari domino itu tadi untuk patokan. Jadi semakin terpisah itu motifnya semakin bagus ya. Seperti itu. Jadi kalau orang bilang kadang-kadang kalau disilang-silang itu ada yang namanya balak rantai, ya inilah balak rantai. Jadi ini juga balak, tetapi balaknya kurang putus-putus kayak gitu ya. Kayak gini. Jadi balaknya ada gandeng, ini biasanya orang bilang itu disebut balak rantai kayak gitu ya. Terus bagaimana dengan motif lainnya? Kalau motif lainnya itu yang jenis Sumatera atau lokal itu putihnya juga panjang ya, tetapi pangkal ekornya ini ada hitamnya memotong-memotong seperti saya bahas kemarin-kemarin ya. Jadi bedanya seperti itu. Kayak gini. Nah, kalau mengumpul kayak gini ya, jadi balaknya balak ngumpul kayak gini. Jadi untuk sebutan balak sendiri sebetulnya itu relatif ya. Semakin putus-putusnya jelas, semakin panjang itu semakin menambah keindahan burung tersebut dan semakin mahal tentunya kayak gitu ya. Untuk murai batu balak. Terus balak sendiri apakah ada yang dari hutan? Kemarin ada yang tanya gitu. Ada. Jadi jenis nias juga ada balak noktah itu termasuk balak ya. Noktahnya ada yang tebal, saya pernah menemui kayak gitu. Kalau teman-teman bilang saya beli balak Sabang kayak gitu ya. Saya sendiri selama sekitar 7 tahun ini belum pernah menemui balak Sabang. Pernah itu 5 tahun yang lalu ya. Saya pun tidak jadi membelinya karena harganya sangat mahal sekali ya. Jadi bodinya jumbo besar. Terus balaknya itu putus-putus kayak domino, kayak kartu wajik itu. Pernah saya lihat itu beberapa kali dari pengepul sana. Tetapi sekarang udah lama sekali tidak ada ya. Mungkin ya intinya ya punah itu ya. Oke, mungkin tentang keterangan balak ini bisa membantu teman-teman yang pemula yang sudah berpengalaman tentang balak nanti bisa dibantu di kolom komentar ya. Terus ada lagi yang bertanya kemarin ya saya tambahi balak paling panjang ekor berapa ya? Sekarang ini banyak balak-balak buatan ya. Saya lihat itu yang paling menakjubkan saya juga kagum dan heran. Itu miliknya Ring DNA ya. Itu impor
dengan lokal di Silang kalau tidak salah kemarin. Jadi ekor balaknya itu kuat 30 cm kalau tidak salah. Itu harganya juga saya geleng-geleng kepala. Memang itu buatnya itu selama bertahun-tahun ya, disilangkan akhirnya menemukan balak. Kalau tidak salah yang terakhir itu saya bahas di Murai Batu Indonesia itu dia sudah menemukan ekor hitam panjang sekali kayak gitu ya. Jadi untuk balak sendiri bisa dibuat dengan persilangan ekor hitam dengan putih kayak gitu ya. Kalau menurut saya di depan saya ini yang saya pegang ini juga sudah silangan kayak gitu ya. Jadi mungkin sekian dulu tentang murai batu balak. Misalkan teman-teman ada pertanyaan lain nanti bisa dituliskan, atau yang teman-teman sudah andalan tentang murai batu balak bisa bantu komentar ya. Jadi di sini intinya sekedar berbagi, tidak ada gengsi-gengsian kayak gitu ya. Oke, sekian dulu, terima kasih Pak Kolik info stok. Oke, siapa? Ini juga stok Pak Hendy. Buat saya Pak Hendy. Ajarin saya Pak Hendy supaya dapat USD banyak, dolarnya banyak itu Pak Hendy. Saya cuma sedikit Pak Hendy. Oke, salam kecamania. Apa-apa. Mungkin stres sehari ini demi